Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Itu tadi antara ideal sama tolol dan tipis. Jadi bicara tentang tadi, ini data center yang tadi saya ceritakan. Sore ini saya bersahabat dengan banyak teman-teman pekerja berat dan juga UMKM dan juga akademisi, dan kita sekarang terkontak. Nah, ini di Metro TV waktu itu, ini perjalanan kemarin ke kampus. Bayangkan tahun 2006 jalan yang gelap, saya nggak tahu, baru tahun 2019, 13 tahun kemudian, 14 tahun kemudian saya bisa ketemu dengan presiden ngomongin brand. Padahal teman-teman pernah bilang, aduh nggak ada duitnya, nggak mungkin kemana-mana, tapi salah satu perjalanan yang dibangun sampai ke titik itu. Nah, kami punya 120 aktivis di 70 kota sekarang, dan mereka bergerak secara senyap. Ada yang pengembangan coklat, ada yang pengembangan payung tasik. Kami punya aktivis yang ingin hidupkan payung tasik supaya bayangkan Tasik pintu masuk kota dengan payung. Sekarang pengrajinnya tinggal 5 orang. Yang satu namanya Maya, usianya 75 tahun. Dan kalau Maya hilang, maka payung Tasik kalau hilang. Nah, para aktivis kami bergerak mengembangkan payung Tasik dengan pendekatan brand. Bagaimana value creation diciptakan supaya orang bilang, ini payung Tasik nih, harganya jadi mahal lagi nih, ini keren banget gitu. Maya itu sekali gambar dapat dibayar 12,5 itu saya pikir 125.000, 12.500. Seorang penerima penghargaan Kalpataru yang bisa menggambar payung cuma 5 orang, satu payungnya dihargai 12.500. Jadi kita para aktivis, khususnya Kang Akbar Mujahid ini bergerak agar payung-payung Tasik bisa semakin keren dan dikenal. Apa yang terjadi di tengah jalan, dia dicegat orang, dipukulin. Kenapa? Karena nggak semua orang mau payung Tasik berhasil. Karena ada orang-orang tanah yang ingin mendapatkan margin lebih gede. Kalau payungnya mahal, dia ngambil lebih mahal. Jadi kadang-kadang hal-hal baik tidak selalu berakhir dengan hal yang baik. Kami hampir membuat patung kecilnya Akbar kalau dia nggak kenapa-napa di depan itu kota Tasik. Sebentar lagi udah berani, sudah buat patungnya. Oke, ini cerita tentang the origin of brand why. Tadi saya sudah jelaskan ya. Nanti saya skip saja. Tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya ideas dari brand dimulai di abad ke-16 ketika semuanya dengan menggunakan tanda sapi-sapi, kuda-kuda itu ditandai, dan yang A itu artinya kualitas A, R itu kualitas apa. Tadi kita bahas juga tentang kualitas. Dan ini adalah cikal bakal dari brand. Tapi kemudian tahun 1850 digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengambil yang namanya copyright atau trademark. Jadi tujuan dari sini adalah melindungi. Jadi orang-orang sudah tahu kalau kamu pakai logo ini, nilainya bisa jadi ini. Sekali lagi ini pendekatan barat ya. Saya akan jelaskan mengapa kita perlu melakukan pendekatan versi kita sendiri. 1900 kelahiran televisi, radio mendorong brand semakin keren karena tadi alat-alat komunikasi, alat-alat teknologi hadir mendorong brand menjadi lebih populer. Dan brand-brand ini telah berhasil masuk ke berbagai negara di seluruh dunia, dan kadang-kadang produknya atau pabriknya juga dibikin di kota atau di negara tersebut. Tahun 2000 kita melihat pendekatan brand yang lebih baru, dan sekali lagi kalau kita lihat semua ilmu brand, ilmu manajemen, ilmu psikologi, semua datang dari negara-negara yang tidak datang dari Indonesia. Saya tidak anti barat karena saya juga tinggal di sana 10 tahun, tapi kita harus punya wisdom kita sendiri yang digabungkan dengan ilmu itu dan membuat semuanya jadi lebih baik. Dan ini saya rasa penting bagi kita untuk memahami itu, apalagi kalau kita bisa masuk ke dalam, dan kuncinya ada di desa. Nanti kita bahas di dalam soal itu. Nah, ini guru-guru yang banyak sharing di marketing, di berbagai kampus. Kita akan belajar pendekatan-pendekatan arah barat, penelitiannya arah barat. It's okay, kita bisa belajar, tapi sekali lagi saya rasa kita punya tantangan. Expert-expertnya juga orang-orang dari luar ya. Ada Seth
Godin lah, ada segala macam brand yang sebelah kiri namanya Kevin Keller. Tapi hari ini kita melihat bagaimana brand kemudian keluar dari ranah bisnis dan mulai digunakan oleh industri-industri lain, seperti misalnya destinasi, pesantren, kampus, personal branding, itu semua melakukan pendekatan-pendekatan brand. Yang berbeda adalah industrinya, ilmunya sama. Nah ini yang kemudian menarik karena saya jadi bisa berbicara tentang brand di berbagai industri, baik dari skala bisnis, UMKM, corporate, skala pesantren, skala kota, skala organisasi, partai politik, semua membutuhkan pendekatan brand. Nah, di luar sana, mazhab juga ternyata berbeda-beda. Jadi ini saya taruh di sini sebenarnya cuma hanya untuk bikin kita jelimet aja. Nggak perlu harus dihafalin, nggak akan keluar dalam ujian juga, nggak akan pengaruh ke ujian S3 dan S2 kita. Tapi saya cuma mau bilang ternyata di luar sana ada mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Orang-orang barat sana juga punya pendekatan yang berbeda-beda. Ini ada yang benefitnya Econ misalnya, terus ada Kevin Keller punya metodologi namanya CBDE, Customer Based Brand Equity. Jadi saya coba baca, terus orang-orang bingung sendiri sampai saya tinggal. Karena nggak applicable buat kita di lapangan, bagaimana teman-teman penggerak kemudian bisa mengaplikasikan ini. Nah, kalau kita sadar, sebenarnya fungsi dari brand banyak sekali. Yang pertama tentu saja membuat bisnis kita berkelanjutan. Yang kedua, kita bisa mengejar impian. Tidak semua brand ditujukan untuk membuat kita kaya raya. Ada brand yang tujuannya untuk membuat legacy seperti tadi Pak Pasif supaya budayanya terus hidup. Ada orang-orang yang ingin mengembangkan kopi bukan hanya sekedar untuk kaya raya, tapi supaya narasi, legacy, kearifan lokal mereka bisa terus dipertahankan. Jadi kita harus bikin brand supaya orang ingat. Jadi fungsinya bisa macam-macam. Termasuk untuk investment, kita bisa bikin sebuah barang baru, ayam goreng yang nggak ada apa-apanya, dikemas sedemikian rupa, lalu kita jual 10 kali lipat setelah 3-4-5 tahun. Jadi saya bisa bayangkan ini ilmu yang sangat jarang sekali. Di Jakarta, di Indonesia hanya ada satu kampus yang mengajarkan ilmu brand secara mendalam, namanya Prasetya Mulia. Mudah-mudahan di kampus Unsur kita akan punya divisi itu, dan itu bisa datang dari berbagai fakultas. Dan kita perlu mendorong itu karena inilah yang digunakan oleh negara-negara maju, kalau dikatakan begitu, untuk menaikkan nilai kapitalisasi. Padahal mereka nggak punya pabrik, mereka nggak punya resources, tapi mereka bisa mengangkat nilai-nilai. Nah, itu tantangannya, dan hari ini kita bisa mengcrack ilmu ini dan bisa didorong bahkan sampai ke skala desa, skala UMKM mikro untuk melakukan pendekatan-pendekatan ini. Dan yang lebih penting adalah brand mampu merubah kebiasaan. Kami para aktivis, khususnya yang senior, sudah melihat sebuah ketakutan atau kegundahan terhadap penggunaan ilmu brand. Kalau ilmu brand ini digunakan untuk kepentingan yang jahat, maka dia akan jadi jahat. Jahat ini relatif ya. Kalau brand ini digunakan untuk kepentingan kebaikan, maka dia akan jadi baik. Jadi brand ini seperti senjata, tergantung siapa menggunanya. Kalau digunakan untuk kepentingan desa, untuk rakyat, maka kita bisa mengemas ilmu ini untuk masyarakat. Tapi kalau ujung-ujungnya kita dorong dia untuk beli produk terus, konsumerisme, beli boba iced tea, beli kopi sebanyak-banyaknya, atau beli produk-produk yang berbasis gula misalnya, maka ujung-ujungnya kita juga akan menciptakan diabetes dan banyak penyakit yang lain. Karena brand mampu melakukan itu. Yang punya ada kaya raya, duitnya banyak, tapi konsumennya masuk BPJS semua, gitu kan. Nah itu tantangan kita, dan kami melihat, wah gila ya, ini kalau dipakai sama orang yang ngerti, lalu dia bikin sesuatu dan diarahkan, maka kita bisa menciptakan chaos juga. Saya punya follower nggak terlalu banyak, tapi ada 5 orang mungkin dalam follower itu, kalau saya bilang besok masuk sumur, dia akan masuk sumur. Mampu melakukan itu. Jadi brand mampu melakukan ini, dan ini sangat menyeramkan. Pembelian, sales, by the way, itu hanyalah salah satu hasil yang bisa dilakukan ketika behavior ini change. Jadi kalau wah semua ngefans sama Bang Romi, lalu Bang Romi bilang, ya saya beli jaket, saya bikin baju, beli dong, kita udah pasti beli karena kita sudah keburu ngefans sama Mas Romi. Nah, brand menciptakan loyalitas dan engagement, membangun fans base fanatik. Dan kita pikir, wah kalau saya punya 1 juta follower, saya akan punya 1 juta fanbase. Oh enggak sama sekali. Semakin besar followernya, semakin kecil engagement rate-nya atau loyalisnya. Semakin sedikit,
300 orang pengikut saya, semakin besar engagement-nya. Karena berbicara dengan 300 orang, kayak di sini misalnya katakanlah 50 orang, 100 orang, kita lebih guyup dan lebih dekat saling mengenal dibandingkan kalau lihat video saya pernah bicara di depan 4.000 orang gitu. Ya, yang misalnya ada yang tidur, ada yang ngapain gitu. Tapi kalau skalanya 50, kita bisa membangun akrab yang jauh lebih dekat. Dan itu lebih powerful dibandingkan bicara ke 4.000 atau 50.000 orang dalam konteks brand. Karena pada akhirnya setelah dari ruangan ini mungkin ada 2 atau 3 yang bilang, oke, saya akan mengikuti jalan Mas Harto. Besok saya akan keluar dari kantor, saya akan keluar dari kampus dan saya akan menjadi brand aktivis. Itu saya bilang, Bu, 3 orang korban. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi dengan 120 orang baru. Kami ada aktivis dosen juga dari berbagai kampus, ada S3 dan juga S3 yang sekarang bergabung di aktivis kami. Di bawah ada tanda tangan, itu adalah bagian dari nota kesepakatan Anda semua menjadi aktivis. Itu bukan tanda tangan kehadiran, tapi tanda tangan menjadi aktivis. Jadi besok akan ada yang telepon. Waduh, kudus banyak banget nih aktivisnya. Satu kota biasanya hanya boleh 3 maksimal. Kalau kotanya besar, kalau kotanya kecil 1 orang cukup. Nah, dengan aktivis itu, saya, Mas Robi bisa tahu apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Bro, itu abnormal di tempatnya bisa jalan nggak? Jalan. Kita udah bisa dapat validasi. Bro, gue di tempat gue ada bumdes nih kayak gini. Modelnya kayak begitu, di tempat kalian jalan nggak? Nggak jalan Mas, nggak jalan. Pak, nggak jalan Pak. Wah hebatnya Mas Harto, padahal sih nggak telepon. Ngomong kan 120 aktivis. Nah kami punya grup seperti itu. Jadi tentu harus ada riset primernya, tapi baik sekunder, baik telepon teman-teman, kita sudah bisa tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi di Jakarta, kita bisa validasi. Apa yang terjadi di Purwokerto, kita bisa validasi di kota-kota lain. Itu yang membuat hari ini kita bisa impar sama banyak korporasi besar, karena teknologi yang diciptakan sejak 2010 itu favor kepada kita yang kecil-kecil. Instagram itu dibikin untuk kita, bukan untuk korporasi. Kalau untuk korporasi nggak pernah ada Instagram. E-commerce dibikin untuk kita, bukan untuk korporasi. Maka e-commerce isinya lebih banyak orang-orang seperti kita dibandingkan korporasi nggak terlalu laku di e-commerce. Jadi teknologinya sudah mengarah ke UMKM. Yang menyeramkan kalau kemudian brand itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Dan ini PR karena UMKM kita masih konsepnya cari duit sebanyak-banyaknya. Brand-brand besar sudah bertanggung jawab. McDonald itu nggak akan bilang, ayo makan burger sebanyak-banyaknya. Nggak akan. Karena mereka bertanggung jawab. Mereka akan bilang, oh promo 1, tapi nggak pernah bilang sebanyak-banyaknya. Karena mereka tahu mereka bertanggung jawab. Banyak brand-brand besar hari ini harus bertanggung jawab karena mereka sadar impact yang mereka lakukan ketika brand itu dilakukan. Nah, kalau kita ingin bilang membangun brand UMKM, sebenarnya yang kita bahas adalah menciptakan brand equity. Bahasa ini namanya equity, kata kuncinya adalah menambah. Jadi pokoknya Mas Harto, saya sedang membangun brand. Nah, artinya saya sedang menambah. Apapun yang mau ditambah produknya, pelayanannya, kegiatannya dan lain. Pokoknya selama itu menambah. Jadi equity-nya yang harus kita ciptakan. Nanti kita akan lebih dalam lagi. Jadi membangun brand artinya membangun nilai tambah. Nah, aktivitas yang membuat orang percaya sama kita itu namanya branding. Jadi ada brand, ada branding, itu kata kerja, berarti kegiatan-kegiatannya. Soalnya enak. Soalnya saya lembut. By the way, kami tuh anak motor ya, paling takut bukan sama ibu-ibu yang pakai sen kiri belok kanan itu. Kita orang-orang kayak kami yang udah 20 tahun naik motor, saya bisa tahu begitu dia sen kiri pasti dia ke kanan. Jadi saya langsung bahkan kalau ibu-ibu itu tidak menyalakan sen, kita sudah tahu dia mau belok. Itu saking jagonya kita gitu. Kalau yang motoris senior tuh begitu. Tapi kita tuh paling takut sama siapa? Sama anak perempuan umur 17 atau 16 sampai 19 tahun berhijab. Aduh, kita paling takut. Naik motor Beat. Waduh, gila kencengnya Mila Ambon. Kayaknya tuh gas, nggak ada kan, cuma gas sama gas aja. Dan 160, 120. Saya tuh kalau lagi naik motor, kebetulan saya naik motor cc besar 350. Saya lagi kenceng gini, tiba-tiba ada anak perempuan gitu lewat cuma gitu. Dan aku bingung. Ini kalau gua kejar nanti nggak nangkep malu, dia mau jadi ketawain orang di kiri kanan atau gimana. Dan yang menyeramkan itu adalah
begitu saya jalan lampu merah nih, lampu merah, tiba-tiba anak perempuan itu ada lagi di samping. Terus saya pikir bukannya dia udah di depan, kayak seolah-olah dia berhenti dulu di warung belanja, si om lewat, gue kejar lagi gitu, biar langsung. Jadi kita kalau ketemu mereka cuma berhenti gitu, deh, assalamualaikum, sopan banget sama mereka, kita nggak berani macam-macam. Saya bilang kalau 3 kali dia lewat lagi pasti kayak orang yang arwah. Tapi orang-orang yang naik motor nggak pernah mengakui. Jadi kita kalau ketemu anak-anak perempuan pakai bin kita lebih hormat daripada kalau cowok-cowok kan kalau kita naik motor kita liatin udah gini, apa lo lihat-lihat gitu, sorry bang gitu. Kalau anak perempuan kita liatin dia cuma mukanya lurus aja gitu, nggak peduli sama kita. Pokoknya dia tahu kita lagi ngeliatin nih anak lagi kencang tapi dia nggak peduli, dia lurus gitu. Nah, itu rahasia kami motor. Nah, kenapa orang harus percaya sama brand kita? Supaya kita punya tujuan tercapai. Jadi brand secara sederhana adalah ilmu yang menciptakan persepsi. Persepsi itu membuat orang jatuh cinta sama kita, tergila-gila. Dan ujung-ujungnya kalau kita sebagai pengusaha, kita suruh dia membeli produk kita. Kalau kita partai politik, kita menyuruh dia menjadi konsumen kita atau menjadi loyalis kita. Kalau kita ke kampus, maka kita mendorong orang-orang itu untuk masuk ke kampus kita. Dan brand bukan hanya bicara dalam konteks konsumen. Kalau konsumen berarti kan kita bicara dengan mahasiswa. Kalau kampus membangun brand tujuannya mahasiswa, bukan hanya mahasiswa, tujuannya untuk pemerintah, stakeholder, teman-teman BUMDes, itu adalah ekosistem dari pengembangan brand. Jadi di bisnis kalau kita bilang, oh brand dibangun untuk konsumen, itu benar. Tapi ada supplier, ada pemerintah, ada artis, ada KOL. Mereka kalau kerjasama sama kita juga nanya brandnya apa ya, saya mau lihat ya. Jadi nggak selalu directionnya hanya single, tapi berlaku dalam konteks pentakilisme. Nah, ini model yang kami lakukan hampir 20 tahun terakhir. Prosesnya sangat sederhana sekali. Kami menyebutnya namanya brand steps. Nah, brand steps ini terbagi jadi 3 tahap. Dan ini bisa diaplikasikan ke diri kita sebagai pribadi, atau kita punya BUMDes, atau kita punya organisasi, kita bisa menggunakan yang pendekatan brand steps model. Yang akan berbeda adalah pada saat kita melakukan pendekatannya, tapi ilmu teorinya sama, yaitu brand steps. Nah, brand steps ini pada dasarnya terbagi jadi 3 tahapan. Pertama namanya fondasi, kedua namanya komunikasi, ketiga namanya evaluasi. Fondasi itu adalah hal yang paling tidak mengeluarkan uang. Bentuknya hanya mempertanyakan saja. Kenapa saya bikin bisnis ini? Kalau BUMDes, kenapa saya harus membuat bisnis itu? Kenapa saya terpanggil untuk melakukan ini? Pertanyaan paling dasar, siapa pasar saya? Siapa permasalahan apa yang ingin saya selesaikan? Apa yang menjadi isu sosial di lingkungan kita? Itu semua adanya di dalam brand fondasi. Nah, lebih tepatnya di dalam brand strategi. Nah, dari sana kita akan punya organisasi structures. Kira-kira di dalamnya akan ada siapa? Lalu ada SOP dan jobdesk. Ini adalah yang disebut fondasi. Fase yang kedua disebut namanya fase komunikasi. Komunikasi itu adalah fase yang mengkomunikasikan apa yang sudah menjadi fondasi kita. Oh, kita akan bangun pesantren ekologis. Dan konsepnya adalah santri-santri dari pagi sampai malam mereka akan bercocok tanam dan lain-lain, malamnya belajar ngaji. Oke, yuk kita komunikasikan. Nah, itu di fase komunikasi. Kita banyak terjebak di fase komunikasi. Dan cost yang paling besar ada di fase komunikasi. Jutaan, miliaran di fase komunikasi. Fase fondasi itu nggak ngeluarin duit sama sekali. Minimal bersemedi di 2, nah itu yang paling penting di fase fondasi. Tapi kita harus jujur. Kalau saya tanya misalnya, ibu bisnisnya apa? Atau teman-teman bisnisnya apa? Saya jual mendoan gitu misalnya. Menurut Mas Anto bagus nggak brandnya? Tahu, saya bilang gitu. Saya tahu, karena saya nggak bisa bedain. Jadi banyak nih teman-teman UMKM yang suka kirim saya produk, terus tanya menurut Mas Anto oke atau enggak? Orang brand nggak bisa ngerasain. Kita melihat brand bagus atau tidak bagus lewat beberapa kriteria. Misalnya kita buka Google, lihat nama brand itu jadi topik nggak, atau buka Instagramnya, lihat kira-kira profil customer-nya siapa gitu. Dari situ kita bisa tahu, oh ini brand spesifik banget ya, fokus untuk produk-produk usia lanjut misalnya. Keren-keren dia udah punya konsep. Kita bisa tahu, tapi kalau ditanya enak atau enggak, ya enak semua, tapi enak atau enggak enak. Tapi saya suka pura-pura bego, jadi saya suka bikin cara bermakanannya di situ. Enak. Kalau saya lihat kalau cuma 1, 2, soalnya doang lagi gitu kan. Tapi itu di masa komunikasi. Bikin packaging, bikin pameran, itu semua di masa komunikasi. Ya. Bikin ide-ide, tiba-tiba kita lagi masak terus kita loncat dari gedung gitu. Wah gila nih berani loncatnya, itu semua biaya, kan biaya kaki patah dan segala macam itu biaya. Tapi
Tapi itu hanya penting kalau fondasinya sesuai. Yang fondasi komunikasi. Terakhir evaluasi pada intinya mengukur apakah brand yang mau kita bangun itu dengan komunikasi yang kita lakukan itu sesuai dengan KPI kita. Nah udah muter aja terus selama bertahun-tahun begitu. Sesederhana itu. Kenapa saya nggak ada di situ? Padahal di situ ada lain. Pasti pada tahu-tahu semua. Tapi nggak enak gitu. Mau di belakang ada gambar juga gitu. Oke. Nah, oke. Ini hijabnya semakin gemuk. Saya bukan ahli loyang jadi jangan. Meskipun gayanya sama. Oke. Nah, tujuan dari kita semua adalah meningkatkan equity. Kalau kita pribadi, kita dosen, maka tujuan kita bagaimana menjadi dosen yang punya nilai lebih baik dibandingkan diri saya sebelumnya. Maka untuk bisa membuat equity, kita harus punya strategi. Strategi dasarnya adalah DNA, soul. Saya bisa jadi seperti ini karena DNA saya, bapak saya seorang nasionalis yang mendorong saya untuk kemudian melakukan sesuatu buat Indonesia. Itu DNA. Dan DNA ini datang dari sebuah visi. Jadi kita semua akan punya daya tahan resilience yang berbeda-beda meskipun kita sama-sama di bisnis ayam geprek. Karena DNA-nya berbeda-beda. Ada ibu yang miskin banget, keluarga yang miskin banget, dan dia akhirnya bisa lebih bertahan dibandingkan anak kaya yang masuk ke bisnis geprek karena DNA-nya berbeda. Nah, kita nggak pernah mempelajari itu, kita cuma mempelajari kisah suksesnya aja. Padahal DNA-nya berbeda. Sebuah wilayah misalnya akan jauh lebih berhasil kalau DNA masyarakatnya jauh lebih kuat. Nah ini menarik karena 5 tahun terakhir saya tidak pernah lagi baca buku tentang brand, tulis buku tentang brand, tapi tidak lagi mempelajari brand. Kenapa? Karena ilmunya kira-kira sama. Yang saya pelajari hari ini adalah antropologi, sosiologi, ekonomi syariah. Itu ilmu-ilmu yang menjadi penting karena bicara sama orang Kebumen akan berbeda dengan orang Madura yang dijual barang sama. Jadi bukan barang yang kita pikirkan. Ngomong sama si Madura ini gimana caranya? Dengan cara Madura. Ngomong sama orang Surabaya gimana caranya? Dan kita harus tahu. Meskipun manajemen jadi penting karena dasar dari semuanya adalah the mother of mother adalah nah, brand vision. Nah ini ya, brand vision, visi itu datang dari 2 pendekatan. Nah ini kalau ada Pak Lurah atau teman-teman pusat desa atau teman-teman UMKM, visi itu datang dari 2 pendekatan. Pertama market driven, yang banyak saya pelajari waktu saya bekerja itu market driven. Ada pasarnya atau tidak, di riset sedemikian rupa masuk. Semua pabrik dari multinational company yang ada di Indonesia itu market driven base. Mereka kirim orang 2 tahun sebelumnya di riset karena saya kebetulan jadi sales director untuk perusahaan coklat terbesar di dunia di Indonesia dan mereka bikin pabrik di Makassar. 2 tahun sebelum mereka masuk ke pasar Indonesia, mereka riset semua potensi pasarnya, baru mereka bisa bikin pabrik. Jadi Honda terus semua mobil-mobil Cina yang hari ini sudah bikin pabrik itu mereka sudah melakukan riset. It's a market driven base. Yang kedua adalah owner vision base. Owner vision itu apa sih? Owner vision, nggak ada market base-nya. Mas, kenapa Mas bikin produk fashion muslim untuk perempuan dengan triple XL ukuran besar? Ya saya mau aja. Saya punya kakak, dia overweight, dia kesulitan cari baju yang bagus. Jadi saya terinspirasi, saya mau bikin aja. Ada dasarnya nggak? Ya nggak ada, saya cuma kakak saya. Nah itu namanya owner vision. Ibu Marta Tilar itu tanya, Bu, kenapa mau bikin kosmetik? Nggak tahu, saya melihat ada potensi aja. Nggak ada kenapa. Jadi kadang-kadang kita punya insting. Saya bisa mau ke kanan. Kenapa? Ya saya mau ke kanan aja. Nah, brand vision kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Atau bisa terjadi karena latar belakang kita. Kita bisa bilang. Tiba-tiba kita pernah mengalami kejadian yang langka, tiba-tiba hilang dari dunia selama 2 menit, baru bangun. Terus besoknya berubah. Kami punya bukan aktivis brand, teman dekat di Cilacap, orang HRD, tiba-tiba lihat tsunami Aceh, langsung besoknya resign, dia pergi ke Aceh menjadi sukarelawan. Kenapa? Tiba-tiba aja mau. Nah,
ini yang menarik karena kita akan melihat banyak sekali orang-orang yang kemudian bisa riset. Dan ini akan dari tadi saya bilang, lingkungan, ekosistem, pendidikan, relasi, pengalaman, keluarga. Nah, ini saya akan skip sedikit, tapi hanya menjelaskan tentang brand itu punya fase-fasenya, dan ini model yang kemudian kalau kita lihat dia lupa sana. Dia terbagi jadi, tapi lebih enak di sini. Ada features, function, emotional, persona, dan DNA. Nanti saya akan share slide ini saja. Nanti kalau ada yang mau tanya, tinggal kita ngobrol atau kita bikin sesi online. Kalau nggak, saya dari Jakarta bisa kesini lagi, 12 biasa ada 12 jam nggak usah. Nanti saya bisa kesini lagi mencari waktu. Dan ini adalah fase brand piramid yang dibangun ya. Jadi kalau saya kasih contoh saja. Kalau misalnya ini batik, misalnya, maka feature-nya adalah pewarna alami, di situ hal dasar yang dimiliki. Function-nya adalah bentuk dan warna yang unik. Function itu artinya sesuatu yang bisa dilihat. Kalau emosi itu adalah karena pewarna alami, maka warnanya tidak merata. Maka kita bisa bilang secara emosi dia kesempurnaan yang tidak sempurna. Lalu kalau brand persona itu berarti jujur apa adanya, dan brand DNA itu berarti apa adanya. Jadi ini exercise. Kalau kita punya produk hari ini, kita coba menggunakan pendekatan brand DNA dan menggunakan poin-poin itu untuk mendefinisikan produk kita apa yang menjadi produk. Memang ini harus bentuknya workshop, nanti teman-teman bisa menulis, tapi juga bisa dilakukan mereview ini. Nanti kita bisa temenan di DM, lalu kirim-kiriman WA, misalnya Mas ini udah bener atau belum, atau menurut pendapat saya. Nanti saya mencoba untuk mampu melihat dan mencoba menganalisa kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya. Sama juga terjadi dengan kopi misalnya. Kalau di kebun kami punya teman yang membuat kopinya di pinggir pantai, maka kalau bicara feature-nya yang paling unik adalah ini kopi yang ditanam di dataran rendah dengan keasaman tinggi. Lalu kalau ditarik ke atas, benefitnya artinya menjaga saluran pencernaan karena nggak bikin jadi asam, nggak akan bikin jadi atau apapun yang mereka bilang. Lalu yang ketiga, fit tanpa sakit. Ini semua adalah hal-hal yang kita ciptakan based on pengalaman atau yang kita alami. Jadi kita perlu memvalidasi ini dengan teman-teman di sekitar kita. Dan ilmu brand pada intinya ilmu emosi. Jadi nggak ada 1+1. Kalau saya bilang besok saya mau makanan, itu boleh-boleh saja. Maka perlu banget validasi yang seperti ini. Nah, kenapa semakin kesini kita semakin membutuhkan model-model itu? Karena ada istilahnya di strategic management yang namanya sustainable competitive advantage atau keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Nah, hari ini sudah sangat jarang sekali keunggulan itu. Apa yang dibikin oleh si A, si B kita bisa copy, kita bisa tiru karena akses tadi. Sesudah tahun 2010, tadi saya sudah sampaikan, semua menjadi semakin rata. Kelahiran e-commerce, e-payment, e-procurement, e-logistik, semua membuat semakin canggih, kompetitif semakin ketat sekali. Dan sebagai orang-orang yang punya visi atau misi, kita perlu brand yang kita bangun bersama-sama, dan ini menjadi bagian dari proses pengelolaan brand yang berkelanjutan. Itu kalimatnya. Nah, saya akan masuk ke brand strategi. Ini juga akan cepat sekali. Brand pada intinya brand strategi terdiri dari 6 poin: positioning, pasar, janji, persepsi, personality, dan nilai. Jadi kalau kami di Jakarta ada tugas dengan project untuk membangun brand strategi, ini yang kami lakukan dan kami mulai dengan brand strategi. Dan dari saat ini kami menggunakan pendekatan ini, dan kemudian kami menggunakan ini contoh saja bagaimana kalau kami menggunakan pendekatan untuk sebuah brand kosmetik. Ini saya skip aja, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau kita harus berpikir brand strategi, ini nanti saya kirim materinya, jadi mau dipoto boleh, kalau kan nanti bisa dibaca. Brand strategi pada intinya menjelaskan 6 elemen penting, dan elemen itu adalah posisinya pasar, janji, persepsi, personality, dan nilai. Dan yang di bawah itu adalah output dari market konsumen kita. Nah, kita dapat berapa? Satu jam lagi, serius ya? Lama nih, ini pernah naik motor dari Jakarta kan? 5 menit lagi mas. Saya coba itu ya, cepat ya. Nah, ini intinya begini. Intinya adalah ini adalah bagian dari brand foundation, di mana kita harus punya strategi ini. Jadi
sekreatif-kreatifnya kita, anak-anak mudanya kita, semorang-morangnya bisnis kita, serendah-rendahnya organisasi kita harus punya strategi ini. Karena strategi ini adalah yang memandu kita untuk berjalan jauh lebih dalam. Nah, balik lagi ke brand set tadi, yang tadi saya kasih lihat yang ini adalah turunan dari namanya brand strategi tadi. Brand strategi. Kami di Jakarta kalau mendevelop sebuah brand, tahap pertama kami menganalisa brand strateginya. Kalau brand strateginya bagus, ya kita bisa lanjut ke komunikasi. Tapi kalau nggak bagus, kami mencoba untuk melakukan riset terlebih dahulu bekerjasama dengan kampus, universitas, melakukan riset lebih dalam, dan dari situ kita bisa tahu strateginya seperti apa. Memang ini perlu latihan, tapi contekannya sudah ada di situ. Saya tidak akan bahas soal organisasi, karena organisasi pada intinya struktur organisasi ya. Jadi setelah tahu bahwa kita mau bikin pesantren ekologis misalnya, dan nilainya seperti ini, maka organisasi harus seperti apa? Nah itu kita bikin organisasinya bekerja dengan teman-teman HRD atau manajemen. Jadi orang brand itu biasanya dia seperti penjahit, dia kerjasama dengan berbagai ahli. Kami ada 11 disiplin ilmu yang selalu berkaitan dengan dunia brand. Ada riset, hospitality, marketing, manajemen, desain, bisnis model, itu semua skill-skill yang kita harus kuasai. Jadi bayangkan waktu 2006 saya resign, saya pikir ilmu saya yang satu-satunya itu bisa membangun brand, ternyata mesti harus belajar manajemen lagi, mesti belajar ini lagi, harus belajar ini. Akhirnya saya mencoba bekerja sama dengan banyak pihak. Nah, intinya dalam fondasi kita cuma perlu menjawab 4 hal ini. Kenapa brand saya berbeda, siapa calon pembeli saya, persepsi yang mau kita ciptakan, dan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan persepsi itu. Kalau teman-teman lihat saya pakai baju seperti ini, pakai topi kuku, pakai ini ada cara saya persepsi. Oh, Mas Harto orang santai, berbeda kalau ketemu sama Pak Hermawan mungkin akan pakai jas, karena persepsi diciptakan seperti itu. Dan saya juga menciptakan persepsi itu. Makanya tadi saya tanya saya kalau kayak gini boleh nggak? Nggak sesuai sama gambar. Dan persepsi itu diciptakan dengan berbagai cara. Ya, ada yang pakai logo, ada yang pakai nama, ada yang pakai cerita, ada yang pakai program. Dalam dunia brand kami menyebutnya touch point. Nah, touch point ini berhubungan dengan 5 panca indera. Jadi kalau kita ingin menciptakan persepsi, jadi pertama persepsi, setelah persepsi bikin strategi ya. Nah setelah strategi selesai kita harus sampaikan ke target market itu yang namanya pentahelix tadi, macam-macam itu. Nah caranya gimana? Caranya dengan menyentuh 5 panca indera. 5 panca indera itu adalah penglihatan, penciuman, peraba, pendengaran, dan perasa. Jadi misalnya ketemu dengan Mas Harto, oh Mas Harto tuh orangnya asik, anak motor, whatever gitu ya. Saya menciptakan persepsi itu lewat apa? Lewat panca indera teman-teman semua. Artinya saat saya berpakaian itu akan dilihat lewat mata. Cara saya berbicara, makanya tadi saya sok-sok lembut kan, itu menciptakan persepsi. Tapi kalau hari-hari saya cuma ngomongnya ya, kabarnya Rika gitu. Kalau hari-hari saya gitu biasanya. Jadi saya menciptakan persepsi lewat suara, lewat sentuhan. Kalau kita nanti bersalaman, oh kita bisa merasakan oh orangnya ini. Dan bukan ciuman, penciuman kita juga bisa menyadari itu. Maka kita bisa sadar bahwa membangun brand tidak bisa dilakukan dengan secara digital seperti yang anak muda selalu sampaikan, digital branding, nggak akan mungkin bisa. Karena online, digital hanya menyentuh 2 panca indera, mata dan telinga. Sementara brand yang bagus dia harus menyentuh 5 panca indera sekaligus. Jadi online dan offline dua-duanya saling dibutuhkan. Online jadi penting karena dengan kehadiran offline kita bisa lihat barangnya, kita bisa sentuh, kita bisa berinteraksi, kita bisa ngobrol, dan itu membuat persepsi jadi jauh lebih kuat dibandingkan cuma lihat di online. Jadi nggak mungkin brand-brand itu bisa berhasil. Yang tadi brand-brand terbesar di dunia nggak akan pernah hanya menggunakan pendekatan digital. Dan anak-anak yang sekarang kadang-kadang jadi tantangan, pikir online akan menyelesaikan segala-galanya, sosial media akan menyelesaikan segala-galanya. Padahal interaksi seperti ini menjadi penting. Cek satu dua. Nah ini oh ada satu slide, sebelum kita udahan ada satu slide yang ini, tapi yang lebih lengkap. Nah ini adalah metodologi pengembangan brand. Nah ya, next. Metode pengembangan brand yang paling sederhana. Bisa dibesarkan kan? Diajak ngomong baik-baik. Nah,
Ini teori pemikiran pemahaman brand, sebutnya namanya kerak cinta. Bacanya dari bawah, kenal, rasa, paham, cinta. Setiap dari kita, baik membangun personal branding atau membangun kampus ini, semua fasenya harus dimulai dari kerak cinta. Kenal. Kenal itu artinya apa? Artinya kalau kita punya produk hari ini, punya packaging, punya nama, sudah dijual di toko oleh-oleh, itu artinya sebenarnya kita sudah punya brand, tapi brand kita masih di fase kenal. Jadi kalau orang bilang, Sarto, saya bantuin dong, saya lagi membangun brand, ya atau gimana sih brand saya? Ya, kita semua sudah punya brand, kita sudah punya nama, kita sudah punya produk, kita sudah punya desa, artinya kita sebenarnya sudah punya brand, tapi levelnya masih di fase kenal. Kenal itu dari sudut konsumen adalah, atau sudut orang lain akan bilang, saya tahu kamu, baru sampai di level itu aja. Bentuk-bentuknya adalah itu punya nama, punya channel, punya pasar. Ada brand-brand yang usianya 30 tahun, 40 tahun, yang maksudnya cuma dikenal. Dia memang semua hidupnya cuma jualan barang di toko oleh-oleh, nggak apa-apain lagi. Nah, fase yang lebih tinggi namanya fase rasa. Fase rasa itu seperti hari ini misalnya setelah kita ngobrol, oh Mas Sarto tuh ceritanya seperti itu ya. Google di internet, oh ada pemberitaannya ya. Ada ini, oh pernah dapat penghargaannya, oh pernah dapat liputannya, oh saya mulai mengikuti kamu. Itu fase rasa. Brandnya sudah mulai naik kelas ke fase rasa. Fase yang lebih tinggi lagi adalah, oh kamu punya komunitas ya, kamu punya ekosistem ya, oh kamu punya tribe ya, kamu punya pasukan ya, oh kamu punya inovasi yang menarik ya, oh kamu punya konsistensi. Jadi apapun yang dilakukan lebih dari 10 tahun orang akan respect. Jadi nggak usah ngomongin brand, Wajid Menyawi, Gudeg, Wijilan, atau di Purwokerto kita punya apa tuh yang sudah 30 tahun, 40 tahun, soto. Nah, itu mereka nggak belajar brand, nggak ngerti brand, tapi mereka sudah brand sendiri. Karena apa? Karena apapun yang sudah bertahan lebih dari itu akan menciptakan persepsi dan respect, dan otomatis secara natural dia adalah brand yang bagus meskipun tidak didesain. Jadi yang membedakan antara brand yang bagus nggak bagus dalam tanda kutip adalah karena brand itu didesain oleh orang. It's a human based disiplin. Oh kita punya Sungai Serayu, itu brand yang bagus, ya itu brand yang bagus, tapi itu naturally di sana. Tapi tiba-tiba ada orang bisa bikin hotel di tengah sungai, nah itu baru namanya brand karena it's a man-made. Jadi Jatim Park misalnya itu brand karena itu didesain oleh manusia sedemikian rupa untuk menciptakan persepsi. Tapi kalau misalnya gunung, ya itu juga brand, tapi itu naturally sebuah tempat. Gitu. Nah, fase yang paling tinggi adalah saya akan melakukan apa yang kamu lakukan. Ini fase tertinggi dari membangun brand. Dan bentuknya sudah wisdom, values, hal-hal yang tidak terbayangkan. Kenapa orang mau beli produk itu yang tadi saya bilang? Kenapa tiba-tiba saya tergila-gila? Karena kita sudah di level itu. Oh, saya nggak mau kalau kecapnya bukan kecap kencana. Kenapa? Ya maunya kecap kencana. Dasarnya apa? Ya anak saya suka. Jadi nggak ada alasan gitu. Kayak saya cinta sama kamu. Dasarnya apa? Ya kamu, saya suka aja gitu. Dasarnya apa? Ya nggak tahu. Saya ada sesuatu dari kamu. Nah, kalau kita udah di level itu, berarti kita sudah di level cinta. Nah, berita bagusnya adalah kita tidak perlu punya 100 follower kita, 100-100-nya di fase cinta. Saya cuma perlu 2 orang, 3 orang di fase cinta. Nanti yang 3 itu akan ngomong karena 6 akan 10 jadi 20, akhirnya jadi 100 dan terus belajar sampai ini tingkatan pengembangan brand ada di fase ini. Nah, tugas kita adalah bagaimana membawa brand kita naik ke fase itu. Bagaimana caranya kita mendorong lewat komunikasi dan inisiatif, dan itu yang kami lakukan. Nah, kembali lagi kepada dasar-dasar pemikiran bahwa brand harus bisa bermakna dan bermanfaat. Kami di organisasi mulai melihat pendekatan-pendekatan brand yang kami tujukan bukan hanya pada kepentingan bisnis, tapi juga kepada kepentingan sosial. Tahun lalu kami bertemu dengan seorang ibu disabilitas yang berbicara pada saya. Mereka punya anak-anak yang memiliki kelainan langka, namanya Cornelia de la Syndrome. Ini penyakit yang atau kelainan yang sangat langka yang terjadi di setiap 30.000 kelahiran. Lalu ibu ini bilang, apakah Mas Sarto bisa bantu kami untuk membangun sosialisasi tentang kelainan ini? Maka dalam sudut pendekatan brand, saya mencoba untuk membangun narasi tentang CDLS ini. Kita mulai dengan sangat sederhana, membuat yayasan, lalu membuat inisiatif, dan saya membangun sebuah inisiatif bagian dari gambaran brand project yang kami sebut namanya Extreme Impact. Extreme Impact adalah sebuah brand yang basisnya sebuah kegiatan yang fokus pada hal-hal
yang memberikan dampak kebaikan dalam isu-isu sosial, budaya, dan ekonomi dengan cara-cara yang ekstrim. Karena saya suka naik sepeda motor atau saya lihat orang naik sepeda dari ujung ke ujung cuma untuk for fun gitu. Saya bilang kenapa nggak digabungkan dengan niat untuk misalnya sampai di sana saya akan bangun nyumbang masjid atau saya akan bantu siapapun gitu. Nah, setiap 1 kilometernya saya akan sumbang untuk fokus itu. Jadi sebenarnya di luar sana tuh banyak orang-orang yang melakukan hal ekstrim, tapi kadang-kadang cuma berhenti mencoba mengaitnya dalam konteks extreme impact. Nah, extreme impact itu sekali lagi adalah kegiatan ekstrim yang dilakukan untuk itu kebaikan. Cek. Dan tahun lalu ini belum habis, artinya masih habis. Nah, tahun lalu kami mendesain itu dan bulan Februari ini kami melakukan gerakan yang namanya Extreme Impact. Dan Extreme Impact itu adalah perjalanan saya naik sepeda dari Jakarta ke Semarang sejauh 450 km untuk mendorong brand baru yang namanya CDLS Indonesia. Saya nggak pernah naik sepeda juga, paling jauh sampai ke Alfamart, jadi 450 km itu lumayan juga ya. Ya kita idealis sama tolol beda tipis. Nah, ini mungkin ada sedikit video dan saya ingin mendorong kita juga bisa melihat sejauh apa brand bisa diciptakan dalam konteks itu. Saya teringat 3 tahun yang lalu saya membuat sebuah inisiatif bagaimana kami membantu guru-guru pensiunan kami dengan cara mengumpulkan dana lewat gerakan naik sepeda yang ekstrim waktu itu dari Jakarta ke Bandung. Nah, ide ini kemudian saya coba ambil dan saya coba terjemahkan dalam program kerja kami yang kami sebut Extreme Impact. Saya ingin sekali membantu para orang tua CDLS dan anak-anaknya agar mereka bisa berkelanjutan hidup layak oleh pemerintah. Satu-satunya cara yang saya terpikir pada saat itu adalah melakukan sebuah inisiatif yang kami sebut Extreme Impact. Extreme Impact adalah sebuah inisiatif yang mendorong setiap orang untuk melakukan kebaikan dengan cara yang ekstrim. Saya mencoba melakukannya naik sepeda dari Jakarta ke Semarang dengan 450 km tanpa persiapan, mengingat orang tua juga tidak pernah siap untuk melakukan perjalanan hidup mereka seperti ini. Teman-teman yang lebih jago, saya banyak belajar dari Gus Ajir, saya banyak belajar dari teman-teman desa. Kenapa saya belajar dari teman-teman desa? Sederhana sekali. Di Jogja itu ada ibu-ibu yang jualan gudeg, lalu kita bilang, "Bu, saya borong ya gudegnya." Terus ibu bilang begini, "Jangan Mas, kasihan yang lain nggak dapat." Kan masuk akal ya? Ilmu apa itu? Ilmu kerendahan hati kah? Ilmu tidak rakus kan gitu. Jadi banyak sekali saya belajar dari teman-teman desa justru. Dan sebagai penutup, sebelum saya mau share ke sahabat saya sebentar tentang apa yang dia lakukan, saya ingin menjelaskan temuan-temuan baru karena hari ini saya banyak melihat hal-hal yang tidak masuk akal dalam perjalanan hidup. Katakanlah misalnya orang harus kerja keras untuk sukses. Tapi saya melihat ada orang yang tidak kerja keras, sukses. Terus saya tanya, kenapa William Tanuwijaya bisa diinvest sampai 25 triliun? Saya tanya sama William Tanuwijaya, kenapa kamu bisa diinvest 25 triliun? Terus William bilang, saya juga nggak tahu. Saya cuma di jalan, di perempatan jalan, ketemu sama orang, saya invest. Siapa yang bisa menjelaskan itu dalam metodologi, dalam dunia akademisi? Kita bisa belajar teori brandnya, tapi teori suksesnya, teori kayanya, itu jadi sangat relatif sekali. Kaya relatif aja hari ini saya belajar banyak bahwa itu relatif. Kalau saya mau kaya, saya duduk sama mahasiswa, saya kaya. Ya, duduk sama mahasiswa banget. Om, traktir dong Om. Makanya kita jadi sangat kaya sekali di antara mahasiswa. Begitu besoknya saya duduk sama William Tanuwijaya, saya jadi miskin banget. Kaya rayanya banget. Jadi ternyata bagi saya kaya dan miskin cuma masalah mau lagi duduk sama siapa. Ya kan? Omset 1 miliar itu kaya nggak?
tergantung duduk sama siapa. Kalau duduknya sama bukan mikro di BUMDes ya kita kaya-kaya banget 1 miliar. Begitu ke Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja 1 miliar. Aduh, sama Crazy Rich cuma ditendang aja sama Crazy Rich. Terus, jadi banyak hal-hal yang sangat menarik dalam perjalanan saya selama. Ada yang bisa dapat kasih mau saya berapa hari ini? Yang bisa dapat saya kasih motor yang dari saya bawa. Ayo. Tapi nggak boleh googling. Curang. Ayo, ada yang bisa dapat? 35 ya, sekitar plus minus. Ada yang bisa tahu? 38. 38, oke. 40. Ya. 50. Menghina banget sih. 42. Oke, sip. Antara itu lah. So, yang hari ini saya merayakan, tahun ini saya merayakan ulang tahun yang ke-50, lahir tahun 1973. Jadi kalau punya uang, operasi plastik lah. Jangan dipakai untuk sekolah terus. Nah, satu hal yang saya pelajari kenapa saya suka bertemu teman-teman di daerah, karena kita selalu berpikir menjadi nomor satu, ya kan, menjadi yang terbaik itu hal yang sangat penting bagi kita. Kita didorong oleh orang tua kita, oleh kampus untuk menjadi yang pertama. Tapi saya paling nggak suka jadi yang pertama. Saya paling suka menjadi underdog. Underdog ini adalah sudut pandang baru yang saya temui dalam perjalanan kita. Underdog ini adalah kondisi di mana kita tidak dianggap kampus kecil di Purwokerto, kampus negeri tapi ya Purwokerto gitu loh, kita di Jogja loh, kita di Semarang loh, kita UI loh gitu. Maka posisi kita akan selalu jadi underdog. Teman-teman BUMDes akan selalu dianggap underdog, mahasiswa akan selalu dianggap underdog, UKM akan selalu dianggap underdog. Tapi underdog itu adalah pemenang. Sampai kapanpun underdog itu adalah pemenang. Kenapa saya katakan begitu? Karena dulu, nggak tahu nih, tadi ngaku kenal sama bapak saya. Tahun 60-an tuh ada Olimpiade. Olimpiadenya tuh sepak bola Indonesia lawan Rusia. Beritanya besar sekali. Indonesia menahan imbang Uni Soviet 0-0. Bangga banget. Padahal kita nggak menang. Itu cuma 0-0 loh. Tapi karena kita underdog, kita merasa 0-0 itu adalah sebuah kemenangan. Barusan terjadi juga nih, Indonesia lawan bukan Brunei, Argentina, ranking 1. Kalah berapa? 3-0, 2-0. Beritanya gini, Indonesia hanya kalah 2-0. Kita bangga banget. Bos, itu kita kalah loh bos gitu. Ya kan? Karena posisi kita tuh underdog. Jadi sejak kecil saya paling nggak suka tuh kalau bergaul sama orang-orang pintar, sama pemenang. Jadi kan ibu saya selalu bilang begini, kalau kamu mau sukses bergaul dengan orang-orang sukses, dengan pemenang. Kalau saya nggak, kalau saya mau sukses, saya bergaul sama orang-orang yang pasti kalah. Benar. Jadi kalau saya suka basket nih atau main sepak bola. Kalau basket saya cari siapa yang paling kecil ya, siapa paling lemah ya, siapa yang timnya isinya perempuan 2 ya gitu. Karena udah pasti kalah, ketemu temannya gede-gede. Apa yang terjadi kalau kita kalah? Ya kan kita kan perempuannya 2, gimana kita bisa menang gitu. Itu kan gede-gede. Gitu. Kalau main sepak bola juga sama. Kalian kan anak SSB, kita kan orang-orang tua gitu. Karena kita udah pasti kalah. Jadi bayangkan kalau underdog ini menang, rasanya jauh lebih keren dibandingkan kemenangan itu sendiri bagi yang menang, bagi yang gede-gede itu. Jadi kalau yang gede-gede itu menang, yang kita akan bilang gimana? Ya lah lo Manchester City bos, gila yang diinvest berapa besar gitu. Ya pantesan kalian universitas nomor 1 di Indonesia harus bisa bikin begitu. Oh iya pantesan lulusan Amerika ya harus bisa lah kemudian. Jadi posisi nomor 1 itu jadi beban buat kita. Karena apapun yang kita lakukan dianggap biasa-biasa saja. Coba. Bayangkan seorang petani melakukan hal yang sama dengan Mas Condro. 1 S3, 1 petani. Melakukan hal yang sama, nggak lebih nggak kurang. Siapa yang keren? Ya kan? Gitu. Apapun yang saya lakukan, ya pantesan Mas Sabto dari Jakarta, Mas Sabto punya akses, kita nggak punya akses. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang-orang nomor 1 akan dianggap biasa-biasa saja. Orang-orang yang nomor 2, nomor 3, apapun yang dilakukan akan keren.
Asian Paralimpik di Jakarta, 2 orang nggak punya kaki, anak saya nonton, dor lari, itu kecepatannya nggak lebih cepat dari kita lari, tapi mereka bilang gini, wah keren banget ya Pak, mereka bisa lari seperti itu ya, karena sejak awal mereka sudah jadi pemenang. Nah, underdog itu selalu jadi pemenang. Nggak apa-apa bos, kalah bos, babak belur bos, tapi lu bagus, maju, lu berani gitu. Meskipun kita kalah, hebat ya, lu kecil, lawan yang gede, lu berani, udah pasti menang, nggak mungkin kalah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman hari ini, kenapa saya ingin sekali share dalam skala desa, skala Karang Taruna, skala pesantren, skala itu, karena kita ada di posisi underdog. Dan underdog itu apa yang dilakukan akan selalu keren, akan selalu menang. Di Cilacap tuh, si Romi Jabran bikin sesuatu di Cilacap. Apa yang dibikin di Cilacap sih, diadu sama Jogja udah gak ada apa-apanya kalau bicara kreativitas. Tapi dia mulai dari titik nol. Jadi apapun yang dihasilkan di Cilacap, langkah satu langkah aja udah keren banget. Jogja kalau bikin sesuatu, ya pantesan, ini kan Jogja bu, pasti harus keren. Beban itu yang kali ini saya lihat terjadi di kota-kota besar. Masa depan ada di kota-kota ketiga. Ungaran, Magelang, Cilacap, Motor sampai kota ketiga atau tidak. Kota-kota kecil adalah masa depan kita. Kami kemarin baru meeting untuk membangun destinasi brand dengan Pak PLT Bupati di jalan namanya Sukaraja. Sukaraja. Nah, kita sedang mencoba melakukan itu. Skala kecil. Justru semakin gede skalanya, semakin besar orang mengikutan, semakin sulit. Nah, harapan saya hari ini kita bisa paham bahwa posisi underdog itu, posisi kita adalah sesuatu yang gifted, yang sangat powerful sekali. Jangan pernah ragu untuk melakukan itu, karena pertama menjadi underdog akan selalu mengejar nomor satu. Nomor satu akan selalu capek karena dia akan selalu melihat ke belakang apakah dia dikejar oleh nomor dua. Nomor dua akan selalu melihat ke depan karena dia akan selalu mengejar nomor satu. Kira-kira filosofinya begitu. Yang kedua, nomor dua akan selalu humble karena dia akan selalu belajar untuk menjadi nomor satu. Nomor satu akan selalu ketakutan karena dia akan belajar karena takut disusul oleh nomor dua. Jadi sudut pandangnya berbeda. Dan yang ketiga yang paling keren menurut saya adalah underdog akan selalu bisa menginspirasi orang-orang karena mereka melakukan hal-hal yang luar biasa yang orang lain tidak bisa lakukan. Sehingga begitu kita ada di posisi paling bawah melakukan apapun, maka kita menjadi keren. So mudah-mudahan itu bisa mendorong kita, teman-teman di sini, untuk melihat bahwa keterbatasan kita, kekurangan kita itu akan membuat kita jauh lebih keren ke depan apabila kita bisa memaksimalkannya lewat metode pentahelix yang kita bangun. Nah, terakhir saya ingin mengundang Mas Romi Jabran. Mas Romi Jabran ini adalah satu sahabat yang juga berjuang selama 5 tahun terakhir menggerakkan anak-anak muda di Cilacap dengan beberapa model pengembangan UMKM lokal. Saya nggak yakin dia orang Indonesia karena Cilacap nggak ada yang berewokan kayak begitu. Saya pikir dia orang dari Puerto Rico. Sé que es el podcast, ¿verdad? Es español, que me consta. Gracias. Ya Mas Romi, silakan share sedikit. Mau buat supaya suaranya lebih keras. Iya, kita satu aja. Oke, makasih banget Bang Arto Biantoro atau kakak saya terkeren ya. Saya jagat semesta. Jadi awal berkenalan dengan Bang Arto Biantoro itu sekitar 5 tahun yang lalu ya, tepatnya di kota ini. Di kota mana ini? Puerto Rico. Nah, Puerto Rico al Española Garcios. So itu momen yang moment of truth yang bagi saya itu selama ini saya hanya berbuat something yang mungkin untuk menghasilkan secara nilai ekonomi baik buat diri saya maupun keluarga saya gitu ya. Tapi Mas Arto Biantoro, Pak Arto Biantoro selalu bilang makna dampak gitu ya, makna dan dampak gitu. So benar juga gitu. Benernya gini nih. Kalau hari ini saya nggak bisa kaya seperti Crazy Rich gitu ya, so saya pengen kaya makna gitu. Itu yang pengen saya yang bikin saya itu, karena untuk realistis menjadi kaya seperti Crazy Rich, kok nggak nyampe gitu kan. So saya makna yang kaya aja gitu, dampak yang kaya aja, itu yang saya lakukan. Di kota saya Cilacap, sekarang saya tanya nih. Kan ada sekitar 100 orang ya. Siapa yang weekendnya mau ke Cilacap?
Enggak, terbesit. 2 hari lagi weekend, 1 hari lagi weekend, saatnya ke Cilacap. Gitu. Enggak, saya cuma pengen tahu aja. 1 hari lagi weekend coy, ke Cilacap yuk, let's go. Nah gitu. Suaranya ada? Suaranya ada? Tolonglah, Cilacap, sini Cilacap itu, Puerto Rico Cilacap itu jaraknya naik motor 40 menit ya, naik mobil cuma 1 jam gitu. Kenapa nggak punya persepsi yang membahagiakan Cilacap, persepsi yang menyenangkan, persepsi yang bersuka cita, sudah waktunya hari Jumat dan bila Sabtu, saatnya kita ke Cilacap. Tapi kalau orang Cilacap ditanya, besok Sabtu kemana? Puerto Rico. Gitu tuh. Nah, itu coba gimana bikin ini? Puerto Rico, gimana? Jadi itu yang menjadi kegelisahan, ya, kegelisahan. Terus yang terjadi di anak-anak muda Cilacap jujur itu, kota kita nggak jadi destinasi, kota kita nggak jadi tempat untuk tetangga pengen singgah, pengen mampir. Kalau tetangga aja ngomong mampir, apalagi yang jauh gitu ya. Bisa-bisa punah di kota. Bisa-bisa punah terbengkalai itu jadi kota lama gitu. Jadi mau mana? Kota lama Cilacap, mau mana sejarahnya gitu kan. Gitu dia tadi. Jadi karena kaya seperti Crazy Rich kok nggak nyampe gitu ya sampai detik ini, so saya pengen kaya makna gitu. Dia saya lakuin dengan teman-teman. Jadi ada Festacap, Festival Seni Budaya Cilacap, dan sekarang memasuki tahun ke-9, kita sudah berkarya selama 7 tahun. Dan doakan semoga tahun depan kita bisa berkarya kembali, karena 2 tahun ini masa-masa pandemi yang kita butuh penyelesaian. Ya, ada Instagramnya, Festacap, dan ada YouTube-nya, itu gerakan atau movement dari anak-anak kuliah tadi yang gelisah-gelisah tadi, anak-anak muda yang gelisah-gelisah tadi, yang anak-anak Cilacap yang kuliah di Jogja, Solo, Puerto Rico gitu ya, ataupun manapun, kita 3 bulan bikin suatu movement seni budaya ekosistem ekonomi kreatif di desa maupun puncak acaranya di Pendopo dan di alun-alun. Dan itu bisa datengin orang Puerto Rico pengen datang ke sini gitu. Kayak mampir, oh Cilacap ada ini ya, gitu. Ada Festacap ya gitu ya. Nah dari situ pun juga saya mau bersama juga Krevo itu ada Instagramnya juga, Cilacap Creative Forum. Di situ ada anak muda talenta untuk pengembangan SDM, pengembangan SDM anak muda dari mulai leadership, mulai dari fotografi, videografi, desain grafis. Itu kita lakuin selama 2,5 tahun ini. Dan dari situ akhirnya kita memiliki rekan-rekan komunitas maupun rekan-rekan akademisi gitu ya, maupun berjejaring dengan bisnis owner gitu, dan kita akhirnya membuat komunitas yang bernama Cilacap Kreatif, dan saya dipercaya sebagai founder dari Cilacap Kreatif. Dan Cilacap Kreatif ini kita memiliki suatu ekosistem ekonomi kreatif, placemaking, kreatif placemaking atau kreatif ruang cipta, yang itu kita menggunakan aset pabrik pemintalan yang dari tahun 1953 diresmikan oleh Soekarno. Saya tahu Purwokerto pernah didatangi Soekarno juga, saat itu juga pernah. Purwokerto itu didatangi di Pagerwil, ya, pernah minat juga istri Soekarno di Pagerwil. Kalau di Cilacap itu pernah ke pabrik itu, dan sekarang pabrik itu tidak ada hal yang diproduksi, ya, dan kita memproduksi kreativitas bersama dengan forum komunitas, mulai dari akademisi, mulai dari komunitas, mulai dari media, mulai dari agregator, dan itu melingkupi Pentahelix. Dan saya sangat bersyukur melalui Bang Arthur ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Kita ada episode dekat ya. Ya suka bahasa, jadi kadang-kadang bahasa Spanyol. Kalau ketemu gadis-gadis Thailand, saya bahasa Thailand.พี่นะคะคนไทยนั่นค่ะนี่อะไรนะคะแต่ternyata cowok. Oke, itu saja, dan saya berharap hari ini bisa menjadi pertemuan pertama kita, perkenalan persahabatan kita. Bagaimana
kita belajar tentang brand, tapi kemudian menggunakan brand sebagai sebuah disiplin ilmu yang tujuan untuk menciptakan dampak atau impact. Kami memilih ilmu brand bukan hanya untuk soal monetisasi atau uang saja, tapi kami menggunakan untuk menciptakan dampak. Dan yang harus digarisbawahi adalah orang-orang yang bergerak di dunia impact sosial itu sama pentingnya mencari uang dengan orang-orang yang ada di dunia kapitalis, dunia bisnis. Ya, saya selalu bilang begini, apa bedanya kapitalis dengan sosialis? Apa bedanya bisnis sama orang-orang yang bergerak di bidang sosial dalam mencari uang? Sama-sama harus gilanya sebanyak-banyaknya, sama-sama harus semampu-mampunya diraup itu, Pak. Jadi jangan pikir orang sosial itu kerjanya minta-minta. Orang sosial itu harus cari uang. Bahkan mereka bisa lebih gila dari duitnya dibandingkan orang-orang kapitalis. Yang membedakan adalah pada saat terima keuntungan. Orang sosialis terima uang 10% dimasukkan ke kantong, 90% dikembalikan pada kegiatan sosialnya. Kalau yang kapitalis 100%, 90% masuk kantong, 10% dibagikan kepada orang lain. Bedanya di situ. Tapi cari duitnya sama, strateginya sama, bisnis idenya harus sama, kencengnya harus sama, bahkan harus lebih banyak. Karena sosialis mikirin kayak Gus Ajir, oh 800, sekarang 2000, besok 4000, besok 10.000. Gimana nih cara bikin bisnisnya? Bagaimana saya bikin brand yang bisa menarik orang untuk naruh duit di tempat ini sehingga saya bisa mensekolahkan banyak santri lagi. Jadi sudut pandangnya sebenarnya sama-sama nyari duit, cuma kakinya beda. Yang satu bagaimana dapetin omset 8M, yang satu bagaimana mensekolahkan orang atau mensejahterakan desa sebanyak-banyak. Dua-duanya sama-sama 8M, cuma sudut pandangnya berbeda. Jadi kami juga berpikir sama. Nah, hal yang paling salah dalam konteks pemahaman bisnis bagi para pengusaha adalah cuan. Kita bilang begini, pengusaha itu ujung-ujungnya cuan. Saya bilang cuan itu bukan urusan pengusaha. Cuan itu urusan kita semua. Dosen emang nggak nyari cuan, pegawai emang nggak cari cuan, dokter emang nggak cari cuan, tentara emang nggak cari cuan. Justru kalau kita mau cari cuan, jangan jadi pengusaha, karena pengusaha punya kemungkinan gagal. Entrepreneurship startup 2 dari 2000 yang berhasil. Jadi kalau mau berhasil cari cuan, jadi pegawai bank Jateng aman banget, konsisten, nanti 10 tahun, 20 tahun pensiun pasti udah punya rumah, punya mobil. Jadi dosen lebih konsisten lagi, kita lebih aman, terus prof segala macam lebih. Dan kita semua mikirin cuan. Jadi bohong aja kalau entrepreneurship itu ngomongin cuan. Itu sama kayak ngomongin kuliner kenyang. Nah itu uang tuh hal paling bawah dalam tangga kenikmatan itu paling bawah. Kalau orang-orang kuliner benar, dia udah ngomongin kenyang. Dia ngomongin soal bahan baku, cara buatnya, prosesnya, cara makannya. Itu yang udah semakin tinggi levelnya. Kalau ngomongin kuliner pasti ngomongin kayak gitu, penanamannya, sustainability-nya. Tapi kalau orang-orang yang di level bawah, kalau ngomongin kuliner, wah parah, kenyang, gitu pokoknya gitu lah, murah, ya udah selesai. Nah itu level bawah. Jadi kalau kita duduk sama orang ngobrol, kita bisa tahu ini levelnya level di mana ya dalam komunikasi atau pemahaman dia terhadap isu gitu. Kalau ngomongnya, bro kita makan yuk, enak, murah, oh jadi masih di level bawah. Sama kalau ngomong pengusaha, tiba-tiba pengusaha ngomongin, gini deh, duitnya gede banget, oh dia masih di level bawah. Tapi level yang di atas ngomongin impact, ngomongin bagaimana saya bisa membantu A, B, C, bagaimana kita bisa membuat konsep-konsep inovasi yang tujuannya untuk A, B, C. Wah, nggak perlu kayak gini. Kalau udah nggak ngomongin cuan lagi, dan saya ingin mendorong teman-teman juga untuk mulai berpikir soal itu. Apapun yang dilakukan oleh impact, di bawahnya sebenarnya ada uangnya, sebenarnya sama aja, cuma sudut pandangnya aja berbeda. Jadi orang-orang impact juga cari uang, tapi kita nggak cari uang, tapi kita cari impact. Semakin besar impactnya, semakin besar cuannya, ya kan? Tapi akan berbeda ketika kita menggunakan pendekatan cuan. Exchange Impact itu membuktikan kami kerjasama dengan 40 entitas. 40-nya jawabnya iya, saya mau kerjasama dengan satu. Mulai dari rumah sakit, kampus, Unamaya, Dendal Mananta, Andinoya, Kanashap, semua ditelepon jawab iya mas kita bantu. Karena pintu masuknya adalah kemanusiaan, pintu masuknya adalah impact. Kalau saya bilang, dan kita semua tahu begitu kita jalan ke mall, permisi, kita langsung mundur dulu kayak punya tenaga dalam. Karena dia mau jualin kartu kredit gitu ya. Kita udah tahu, atau mau jual asuransi, kita langsung mundur. Karena pendekatannya adalah bisnis. Tapi kalau pendekatannya impact, kita pasti akan nempel, dekat. Dan itu pintu masuk yang bisa kita lakukan banyak hal. Sampai saya bisa
ketemu Pak Presiden ya salah satunya karena pendekatannya impact bukan bisnis. So itu mungkin dari saya hari ini, mudah-mudahan bisa mendorong teman-teman untuk terus berpikir brand bergerak bermakna bagi negeri seperti lagu tadi, dan saya senang sekali hari ini bisa berbagi. Terima kasih banyak, saya Arto Wiryantoro, masalah nasional kita sekali ini. Oke, kita berikan applause sekali lagi pada Mas Arto. Tadi sudah disampaikan ya, dari Mas Arto tadi sudah memberikan inspirasi pada kita. Mas Arto, terima kasih.